Worth it lah. Kalau Goto misalnya lu 50 ya ke 51, lu masuk misalnya 5 juta lot gitu. 50 ke 51 itu udah 500 juta bro sekali naik. Gue pernah tahun 2022 apa 23 kalau nggak salah ya. Gue ada posting tuh di IG. Itu kalau nggak salah sampai 30 T-an ya. Transaksi gue setahun. Dulu itu yang paling heboh itu ada itu tuh. Salah satu tuh yang inisial B pokoknya. Itu heboh banget tuh pokoknya grupnya itu. Itu jadi zaman-zaman Covid itu kalau dia pom-pom itu wah sahamnya naik banyak banget. Gue selalu berusaha buat ngundang narsum yang berkualitas ya. Dan kemarin gue ngobrol sama salah satu teman. Abis itu teman gue ini yang introduce Bro Daniel. Abis itu temen gue itu kirim ke gue salah satu screenshot dari IG lu bro. Yang kalau nggak salah yang akhir tahun 2023 ya. Ya lu minus 25 miliar satu bulan. Gue nggak tahu nih nanti bakal di take down atau nggak. Semoga jadi take down ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi ada banyak hal yang gue kepikiran waktu gue ngelihat screenshot minus 25 miliar. Gila, itu beneran bro segitu? Iya bener gue. Terus habis itu yang gue kepikiran itu adalah, ya gue ngitungin kan, kalau misal minus 10% berarti portonya 250 miliar ya. Enggak lah, enggak nyampe lah. Emang lu masukin berapa banyak? Enggak nyampe lah kalau 250 gue. Oke. Iya. Nah terus, tapi mungkin di sini kita pengen learningsnya lah ya. Jadi kita pengen belajar thought prosesnya dan juga cara lu awal menjadi trader kayak gimana. Tapi boleh sharing nggak sih dari segi minus 25 itu gara-gara apa dan pelajarannya apa yang lu bisa share ke teman-teman? Itu sih pas bulan 12 itu kan Goto itu mau deal sama TikTok ya. Nah, jadi gue itu percaya banget kalau Goto itu dealnya sama TikTok, itu dealnya bagus. Itu Goto itu bisa sampai 150 apa 200 gitu lah. Tapi ternyata pas itu kan dealnya jadi jelek kan. Cuman 25% diambil sama TikTok. Akhirnya ya pas pertama itu sebenarnya gue pas dia 110 ya. Itu dia nyampe 110 pertama kali itu gue udah cuan 16M kalau nggak salah. Itu gue nggak take profit. Terus turun lagi deh ke 90-an itu gue jadi rugi akhirnya. Akhirnya rugi cut loss 12M kalau nggak salah. Terus kayak lagi kan dia dari 90-an itu naik lagi tuh ke 110 itu gue udah untung lagi, udah untung 12M gue. Nggak gue take profit. Pas dia besoknya keluar berita deal sama TikTok 25% doang. Besoknya itu nggak bisa exit gue. Tiba-tiba langsung volumenya kecil di atas, langsung gap down ke bawah. Akhirnya ya gue BLP doang, terus juga ada kena BLPT gue. BLPT kena sekitar 8M gitulah pas bulan 12 itu. Ya. Nah jadi waktu lu masukin Goto, lu punya ekspektasi adalah ini bakal naik as long as deal-nya itu tuh positif buat sisinya Gotonya gitu ya. Jadi mungkin dari segi kepemilikan sahamnya lebih besar, atau profit lebih besar bagian mereka gitu ya. Nggak nyangka juga gue deal-nya ternyata 25% dan harganya bawah banget kan. Cuman berapa ya kemarin? Iya. Terus sekarang masih pegang? Trading aja lah kalau Goto. Oh, jadi lu apa namanya? Walaupun seperti itu, menurut lu masih worth it untuk trading ya saham Goto itu? Worth it lah. Kalau Goto misalnya lu 50 ya ke 51, lu masuk misalnya 5 juta lot gitu. 50 ke 51 itu udah 500 juta bro sekali naik. Benar. Satu angka itu. Bener. Lu ngomong jadi 5 juta lot bro, makanya nggak nyambung semua di sini. Lu ngomong 5 juta rupiah kayak nyambung. 5 juta lot. Oke. Terus kalau misalnya BRPT, menurut lu kenapa? Learning-nya apa? Waktu itu kan BRPT itu sempat naik banyak banget. Dari 1000 itu naik sampai hampir 2000 kalau nggak salah. Jadi pas dia turun lagi itu gue percaya bakal naik lagi. Ternyata makin anjlok. Sampai akhirnya ya cut loss lah. Iya. Oke, sorry, gue pengen balik ke yang Goto tadi deh. Emang benar, tentu kalau misal 50 ke 51 itu udah 2% gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai kemarin sempat nyentuh 55, itu kan nyentuh 10% gitu kan. Tapi kan itu kan sisi orang yang berani kan. Kayak tesisnya adalah Goto nggak mungkin stuck jadi saham gocap lah 50 rupiah. Tapi kan ada sisi seberangnya bro. Sisi seberangnya adalah lu masuk 50, nanti lu stuck forever gitu, nggak bisa keluar, habis itu nggak nanti kena FCA tiba-tiba turun lagi gitu. Nah, menurut lu kenapa Goto lebih ke arah potensi naik dibandingkan turun? Ya kalau 50 kayaknya risknya kecil banget ya, soalnya Goto itu kan kriteria FCA itu kalau nggak salah transaksinya di bawah 500 juta apa ya per hari ya.
Goto aja udah lebih, jadi nggak mungkin kena FCA dia. Jadi kalau udah di 50 itu udah hampir notice sih sebenarnya. Hampir notice, cuman Kalau mungkin stuck-nya volumenya kali ya. iya, cuman antara lu bisa jual di 51 itu kapan aja gitu. Iya. Benar-benar. Nah kan kalau misalnya influencer lain bro, itu pada ngasih unjuknya yang mereka punya plus. Ya kan? Mereka punya win. Lu kenapa justru sharing yang lu minus? Sampai 25M pula. Ya justru gue dari dulu emang kayak gitu ya, kalau orang tahu gue. Dulu juga gue pernah sharing buka, itu juga gue kena banyak tuh. Waktu Nah, IPO? ya, pokoknya pas ke IPO lah. Ya, lu Buat masuk jadi trading itu ya kena banyak juga gue. Jadi kalau gue sendiri tuh gue nggak suka kalau showing tuh untung gitu, kayak pamer flexing ngapain gitu. Istri gue juga nggak suka. Jadi ya gue nunjukin rugi itu, kalau orang itu kan bilang kalau kita trading itu enak banget hidupnya. Oh, dilihat jalan-jalan terus nih, kerjanya di rumah doang. Jadi jangan pikir trading itu enak, risknya juga gede kan, ya nggak? Terus kalau misalnya di sisi seberangnya nih, plus yang tertinggi berapa? Wah, Sebulan. wah ini susah ngomong sih gue. Tapi yang paling gede itu dulu kayaknya di Antam deh, itu Antam pas COVID itu deh yang life changing hidup gue. Kenapa? Life changing gara-gara apa? Naik berapa jadi berapa? Antam kan kalau nggak salah pas COVID itu turun sampai 300 ya. Nah, 300 itu sempat naik sampai 3.300 ya. Dan naiknya itu dengan volumenya gila. Setiap hari itu 2 sampai 5 triliun transaksinya. Jadi lu mau all in di sana aja itu scalping bisa. Lu mau masuk 100 miliar, hari itu beli langsung jual, hari itu juga bisa gitu. Nah, terus cara lu investasi tuh berarti lu lebih fokus ke trading kan ya, bukan ke investasinya. Kalau dulu sih, gua kan modal masih kecil. Jadi modal gua pas masih kecil ya, gua trading lah. Cari modal dulu kan. Iya. Kalau sekarang modal gua udah ya lumayan, gua bagi-bagi lah. Harus investasi, ada yang investasi, ada yang trading gitu. Nggak bisa semua. Iya. Di tradingin nggak bisa sekarang. Terus waktu yang lu dulu Antam, itu tuh waktu versi lu, itu tuh modal masih relatif kecil atau udah gede? Kecil lah. Masih kecil. Itu, ya gua kan sempet terkenal juga tuh crash COVID. Jadi pas COVID itu gue punya foto itu dari 13M itu jatuh sampai 4M. Nah, dari 4M itu sebenarnya gue sempat udah hopeless tuh, pikir, udahlah gue mau pikir hidup hemat aja lah mulai sekarang nih, hidup biasa-biasa aja gitu. Minus 75% bro. Iya. Tapi itu turunnya gara-gara crash COVID maksudnya? Iya. Gara-gara sebenarnya gue itu udah praktekin sebelumnya pas equity gue udah 13M itu gue mau belajar invest kan gitu kan. Jadi gue beli saham itu, gue mulai belajar hold gitu. Ternyata kena crash COVID tuh. Gara-gara nge-hold kena crash COVID. Iya, Padahal kan soalnya logika trader biasanya ada cut loss-nya. Iya. Ada Kalau trader kan disiplin kan. Disiplin. Kan. Ini gara-gara kita mau belajar invest. Tapi gue, ya itu akhirnya dari modal gue yang 4M itu, gue fight lagi gue tradingnya itu pakai margin. Jadi gue misalnya 4M itu gue bisa beli sampai 12M gitu. Iya. Dan nanti uang gue udah 12M itu gue trading lagi bisa 36M sekali beli gitu. Nekat-nekatan loh. Ya, nah tapi apa yang bikin lu percaya saat itu momen yang sebelum itu apakah lu udah pakai margin? Apakah lu biasanya pakai margin di luar dari itu? Iya. Emang udah pakai? Pakai. Oke. Terus yang ini apakah skalanya lebih gede atau ini business as usual buat lo? Waktu COVID? Nggak usual sih. Oh, lebih berani? Iya, lebih berani. Gara-gara apa? Gue lihat, ya kapan lagi lah momen kayak gini kan? Udah market bottom? Gitu iya, nekat-nekatan lah. Udah kapan lagi momen gini gitu? Iya. Nah, apalagi kayak Antam itu langka banget loh di IHSG itu. Transaksi sehari itu 2 sampai 5 triliun satu saham itu nggak pernah terjadi gitu. Ya, ini tentu kan kita sharing kayak gini buat pembelajaran teman-teman kan. Tujuan adalah supaya teman-teman bisa belajar, supaya kapan-kapan kalau misalnya ada opportunity yang sama, mereka pada bisa ambil juga opportunity tersebut gitu kan. Nah, menurut lu ciri-ciri khasnya itu kenapa? Kenapa volumenya tiba-tiba spike? Lalu kenapa Antam itu turun? Lalu kalau misalnya turun kan mungkin orang lain pada fear, pada takut gitu kan. Nah, jadi tesis lu masuk tuh apa?
Dulu itu gua sebenarnya udah dari sebelum Covid itu gua udah liatin saham US kan. Nah, di saham US itu pas saat itu lagi booming EV. Sedangkan EV itu makainya lithium. Nah, si Antam ini mau ngembangin bisnis lithium baterai. Jadi gua lihat, wah ini potensi gede nih. Gua lihat juga di US itu saham-saham yang produksi lithium baterai itu naiknya gila-gilaan loh. Jadi ya gua lihat, wah Antam nih mungkin bisa sama gitu. Jadi lu trader tapi lu mikirnya dari sisi fundamentalnya ya? Iya. Bukan dari segi TA doang ya? Iya. Gua dari ya misalnya trendingnya juga lah pokoknya. Kayak trendnya lagi mainnya apa nih baterai gitu, lithium apa batu bara gitu. Gua main kayak gitu biasanya. Oke, jadi dari segi fundamental dan dari segi trend storyline-nya apa, itu yang Iya. lo masuk. Iya. Seberapa besar porsi dari segi fundamental atau storyline ini sama yang hype versus technical analysis? Teknikal sebenarnya gue agak jarang ya pakai. Oh, gitu? Tapi gue sebenarnya kan gue tiap hari itu lihat running trade kan. Jadi sebenarnya gue tuh udah hafal bro. Jadi misalnya hari ini nih, misalnya tanpa lihat chart ya, gue udah tahu candle-nya itu terbentuk gimana gitu. Karena kan gue liatin dari pagi sampai sore. Misalnya harganya gini nih, dari merah terus naik ke hijau kan, atau balik ke harga opening gitu. Nah itu kan nanti kebentuknya hammer. Gue udah ada bayangan di otak gue gitu. Saat lu lihat running trade, Iya. lu udah tahu chartnya bakal seperti apa. Gue jarang banget buka chart. Menarik, oke. Terus kalau misalnya nanti kita bakal ada ini ya, gue pengen minta bantuan lu buat praktekin juga supaya teman-teman bisa tahu ya apa yang lu lihat segala macam. Tapi itu di segmen seterusnya. Kalau misalnya dari segi tadi itu biggest gain lu berarti dari Antam ya? Iya. Itu yang life changing buat lu gitu ya? Sebenarnya ada lagi sih. Sebenarnya setelah itu gue ada Bumi sih. Tapi ya akhirnya Bumi itu gue untungnya itu kesunat 2/3 lah gitu. Jadinya ya masih gedean Antam gitu dari selama ini. Apakah boleh ngomong nominalnya? Jangan. Serem. Oke. Terus mungkin boleh sharing journey awal lu nggak ya? Lu awal mulai trading tuh kapan? Gua awal mulai itu tahun 2011 ya. 2011? Iya. Jadi lu lulus tahun? Gua lulus tahun kuliah. Kuliah gue 2015 ya kayaknya. Oh, jadi sebelum lulus kuliah, lu udah mulai trading? Iya, gue sebenarnya ini bad boy juga, bro. Jadi gue SMA itu pernah nggak naik sekali. Kuliah gue kemarin di BINUS kan, cuma setengah tahun doang. Gue pindah balik ke Palembang gitu. Nah, tapi dari kuliah itu gue udah biasa cari duit sendiri. Jadi pas kuliah itu gue udah, paginya kan gue kuliah nih. Terus gue malamnya itu gue buka warung Indomie gitu di pinggir jalan. Terus kenapa lu kerja-kerja yang pokoknya yang bisa ngasilin duit lah gue. Ya. Kenapa? Apa yang mendorong lu supaya lu perlu cari cuan waktu kuliah? Ya pengen aja sih sebenarnya. Gue sebenarnya bilang ke orang tua gue nggak pengen kuliah sebenarnya. Pengen langsung cari duit aja. Cuman nggak boleh. Orang tua gue pengennya anaknya ya tetap kuliah lah, sarjana gitu. Aliran sekolah ini scam. Oke, terus akhirnya kayak orang tua lu tapi pengusaha juga atau? Orang tua gue ini buka toko. Oh, buka toko. Iya. Oke. Terus idenya lu bikin warung gitu jadinya? Iya, gue sebenarnya banyak bro. Udah usaha itu udah macem-macem lah. Udah gue jalanin. Tapi yang paling susah ya pas gue kuliah sambil buka warung Indomie. Terus gue sampai jam 12 malam tuh tiap hari. Lu yang jaga warungnya? Iya, pagi kuliah. Terus pas lainnya gue juga ada dapat penghasilan aja sih dari main game. Main game apa? Joki maksudnya? Enggak. Gue dulu jago lah lumayan main game. Jadi gue main game, ada satu game tuh namanya Atlantika tuh dulu. Gue dapat lumayan loh bro. Jadi selama gue main itu kalau nggak salah gue dapat zaman gue kuliah ya, itu udah 600 juta kayaknya. Oh, lu champion gitu? Lu ikut turnamen gitu-gitu? Pokoknya gue main itu, gue barang-barangnya gue jualin, kayak gitu. Oh, dia yang kayak MMORPG. Terus gue juga pernah sampai champion juga.
Oh, yang kayak MMORPG gitu Iya, ya, iya, iya. collecting item, habis itu lu jual-jual Iya. inventory-nya. Nah, dari situlah gue itu ngumpulin duit. Tiap kali gue untung, gue setor ke RDN tuh buat trading saham. Tapi ujung-ujungnya ya, gue kan nggak ngerti nih dulu. Pertama kali itu pas kuliah itu semester 4 apa ya. Jadi dosennya itu suruh kita bikin grup nih. 4 orangnya. Kalau yang bisa untungnya paling banyak itu langsung dapat A kalau nggak salah. Jadi dari situ gue tertarik nih. Wah, gue lihat running trade terus kan. Wah, seru nih kayaknya, kayak nonton bola nih gitu. Akhirnya dari situ gue nggak pernah berhenti. Gue belajar terus. Jadi gue tiap kali untung ada duit, gue setor ke situ. Tapi gara-gara ya ilmu gue kan belum cukup nih. Jadi tiap kali gue setor, itu malah rugi bro. Gue nekat juga dari semenjak gue kuliah itu gue udah nekat. Jadi gue mainnya itu udah margin terus. Makanya bisa habis duit gue. Terakhir gue pernah sampai titik nol itu di tahun 2015 lah, pas gue tamat kuliah itu duit gue pernah sampai Oh, nol. balik ke nol. Dari 600 juta, balik ke Nol, nol. iya. Gue kena tipu juga. Ada kena tipu sama temen gue itu sekitar 200 juta gitu lah. Bisa sebarang gitu? Enggak, dulu itu zamannya yang kayak forex gitu tuh. Oke. Robot forex. Gue ketipu tuh. 200 juta. Cuman seminggu. Gitu. Temen gue kan ngajakin katanya. Ya udah kita ini nih, bisnis forex nih katanya. Gue mau bantu lu lah katanya gitu. Akhirnya nggak nyampe seminggu hilang bro duitnya. Gue yang udah hopeless kan, gue udahlah, all in lah di sini, biar balik duit gue kan. Nggak taunya hilang. Udah dari situ ya perjalanan mulai lagi dari awal nol. Oke, gue punya banyak pertanyaan. Lu BINUS itu ambil jurusan apa? BINUS gue komputer akuntansi. Terus gimana setelah lu melewati itu, lu awalnya yang tidak mau kuliah, akhirnya didorong oleh orang tua, apakah menurut lu kuliah membantu lu untuk menjadi trader seperti sekarang? Atau menurut lu tanpa kuliah, lu bisa mencapai apa yang lu capai sekarang? Sebenarnya pas kuliah itu gue benar-benar nggak belajar tuh. Jujur ini apa yang jujur? Jadi apapun itu, kalau misalnya ujian, itu gue pasti nyontek. Buka Google gitu. Jadi gue malas banget pokoknya belajar itu. Nah, gue baru tahu yang gue pelajarin di kuliah itu berguna itu setelah gue ini belajar di saham. Kan rasio-rasio keuangan gitu kan dipelajarin tuh, ROE. Padahal pas kuliah gue nggak tahu bro. Gue nyontek terus. Terus abis itu, maksudnya lu, nah tapi lu belajar akhirnya dari mana? Kayak disiplin trading dan ilmu trading apakah itu dari kuliah atau itu di luar dari praktek sendiri Gue aja? otodidak tuh. Otodidak. Iya. Gue belajar sendiri. Jadi kalau ada apa-apa itu gue googling gitu. Pengen tahu nih misalnya, apa sih nih ROE nih? Gue googling. Ini apa nih gitu. DRR apa ya gitu. Gue googling sendiri. Iya, iya. Jadi perlu kuliah nggak nih orang-orang? Nah, itu jawaban susah tuh. Oke, jangan dia deh. Kalau itu jangan nanya gue. Kalau menurut gue perlu, harus ya. Oke, terus berarti lu udah mulai trading dari 2011, lu lulus 2015, 2015 lu balik ke nol lagi gitu kan. Abis itu tadi titik yang merubah lu itu adalah di tahun 2020 berarti kan, waktu Covid gitu. Enggak. Gua 2015 itu kan gua kan buka toko nih. Nah, itu tuh sebenarnya dimodalin bokap gua. Ya udahlah katanya, toko kelontongan sih, kayak jual piring-piring gitu, baskom gitu. Jadi bokap gua bilang, ya udahlah lu buka toko aja lah daripada susah-susah jual Indomie gitu pinggir jalan kan. Nggak ada duitnya lagi, udah buka toko di situ. Jadi dipinjemin nih barang dari bapak gua gitu, dikasih buat stok di toko kan. Yang datang gua ini nekat-nekat nih. Barang kejual gua bukan store ke dia. Gua setor lagi ke RDN. Terus malah duitnya naik atau malah turun? Pertama kali gua store 30 juta nih. Terus akhirnya gua tambahin tuh jadi 70 juta. Jadi itu modal awal gua 70 juta. Di RDN ini? Ya. Di RDN. Selama 2 tahun itu lambat gua masih prosesnya. 2015 ke 2016 itu cuma jadi 100 juta, bro. Nah, ternyata gua tahu sejak gua di toko, ternyata gua ada lakuin kesalahan. Selama gua kuliah itu, gua tradingnya pakai HP. Ternyata kalau kita pakai laptop atau komputer itu,
informasi yang kita dapat itu jauh banget sama yang kita pakai HP. Nah, setelah itu jadi gue belajar banyak hal kan. 2016, duit gue jadi cepet tuh. 2017 ini yang life changing gue. 2016 ke 17 itu cepet itu jadi 1M di 2017. Itu gara-gara gue trading saham Campina. Itu kalau nggak salah IPO di harga 300 kan. Itu naik sampai 1.900 apa ya. Jadi ya, cara gue tiap kali dia naik, gue punya misalnya duit cepet nih. Gue margin kan 200 juta kan. Besoknya arah lagi, 200 juta gue kan udah naik lagi. 100 juta gue udah naik lagi kan. Jadi misalnya 130 juta gitu. Gue naikin lagi. Masuknya 300 juta. Terus naik lagi. Gue gulung-gulung gitu lah. Akhirnya jadi 1M dalam 1 tahun itu. Dan lebih gila lagi di 2018 yang gue nggak nyangka juga. Lebih gila lagi. Dari 1M itu. 1M itu jadi 10M loh. Di 2018. Itu gagal banyak saham IPO juga. Gagal kan, gue kan sukses di Campina nih. Gue coba lagi di saham-saham IPO yang lain. Kayak film gitu. Banyak lah dulu Zing, TCPI, Tamu. Itu naiknya gila-gilaan semua pas 2018 itu. Saham-saham IPO, jadi lu masuknya waktu mereka IPO? Pas IPO kan sebenarnya susah barangnya. Bener. Jadi ya pas setelah dia inilah bongkar barang gitulah. Kita bisa ikut kan. Dibawa naik gila-gilaan kan sama mereka kan. Nah, oke. Ini menarik ya. Soalnya gue sempat ngedata kan perusahaan-perusahaan yang IPO belakangan ini. Ini gue ngomongin misalnya 2002, kalau nggak salah data gue apa ya? 2022-2023 deh kalau nggak salah ya. Itu gue lupa persis angkanya, tapi it's somewhere in the order of kayak 60%, 70% itu rugi gitu. Dari IPO price mereka turun gitu kan. Iya. Apa yang berbeda sama dulu? Apakah dulu itu sama IPO lebih bagus, terfilter atau gimana? Nah, kalau dulu itu belum ada IPO. Jadi kita itu kalau mau ikut IPO tuh susah banget, bro. Gue dulu sampai punya sekuritas itu kalau nggak salah, gue ada 25 sekuritas deh kayaknya. Jadi gue minta tolong bini gue, lu ke Jakarta, lu bukain semua sekuritas tuh di Jakarta. Didatengin semua sekuritas. Jadi kalau sekuritas ini misalnya A nih mau IPO, ya kita ke sana tuh bikin account gitu, mau IPO ikut IPO-nya gitu. Interesting. Jadi kalau sekarang kan IPO itu jadi semua itu orang bisa ikut loh. Jatahnya lebih banyak, jadi retailnya lebih banyak. Oke, jadi tapi kalau misalnya dari segi perusahaan-perusahaan yang boleh IPO, apakah dulu itu tuh lebih terfilter? Atau menurut lu dulu juga sama aja? Sama aja sih sebenarnya. Cuman maksud gue, kalau dulu itu retailnya kecil banget. Jadi bandar itu buat naik ke atas itu lebih gampang. Oke, barang yang beredar di masyarakat lebih sedikit lah. Iya. Jadi gampang terbangin harganya. Oke. Nah terus lu dulu waktu masuk kayak ke saham-saham IPO yang film lah atau yang lain, tadi kan lu bilang ini sahamnya juga dibawa naik anyway gitu kan. Kan sebenarnya kan kalau misalnya lu buy and hold, mungkin juga naik juga gitu kan. Iya, nah benar. Terus kenapa lu tradingin? Apakah itu jadi lebih cuan? Atau kalau misalnya lu sekarang kan, tentu kalau misalnya kita ngeliat ke belakang jadi lebih gampang kan. Apakah menurut lu kalau misalnya lu buy and hold aja, abis itu lu jual waktu dia berusaha buat jual waktu dia di pucuk, itu bakal lebih cuan daripada lu tradingin? Dulu kan modal gue masih kecil bro. Terus pakai margin juga. Kalau pakai margin kan nggak boleh hold selamanya gitu. Jadi ya gue tradingin gitu. I see. Kalau misalnya sekarang apakah strategi itu masih berlaku? Lu masih nyari perusahaan-perusahaan IPO yang berpotensi yang mana gitu? Masih juga, masih. Tapi belakangan ini kurang ya IPO ya. 2 tahun terakhir ini aja kayaknya yang paling sukses brand Aman gitu ya. Aman, ADMR ya. Kayaknya itu doang deh. Emang lu setahun bisa trading sampai berapa bro? Banyak, gua tuh trading aja. Jadi gua kan mainnya kan big caps tuh. Jadi gua nyarinya 1-2% itu udah keluar gitu. Gua pernah tahun 2022 atau 23 kalau nggak salah ya. Gua ada posting tuh di IG. Itu kalau nggak salah sampai 30 T-an ya. Transaksi gua setahun. Dulu, tapi dulu lebih gila bro. Dulu pas zaman yang gue bilang Antam lagi gila-gilaan itu, gue pernah trading Antam itu 1 bulan 9T bro. Di sini seharusnya gue kaget, tapi gue udah lihat IG-nya, jadi udah nggak kaget. Tapi sebenarnya gue, oh iya 30-40 T.
Ya tapi 30-40 T ya cuannya juga tipis lah, bukannya cuannya 10% mah. Kaya gue cepet bro. Tetap aja bro, 1% juga udah berapa? Enggak lah, gila 1% berapa ya? 3 40 M ya? 1% itu enggak 300 M. Wah gila, enggak lah. Gila. Untuk 300 M. Enggak. Iya, nah, tapi kan kalau misalnya lu sampai segitu gedenya, lu pasti dulu salah satu ini dong, top trader champion gitu-gitu dong. Iya. Gue udah ini sih, udah pasti menang gitu kalau misalnya. Berapa tahun berturut-turut tuh lu menang? Gue kemarin itu hampir 8 kali ya, kayaknya. 8 kali. Dari top volume? Iya, akhirnya sampai value. Iya, akhirnya gue nggak ikut lagi akhirnya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kasih yang lain aja. Emang kalau misalnya menang dapat berapa? Enggak, dia nggak banyak sih sebenarnya. Sebenarnya dipotong sama fee sama itu tuh sama aja. Cuman iseng aja, pengen ikut aja. Ya, emang price-nya apa sih kalau misalnya menang gitu? Ya duit lah. Ya berapa gitu maksudnya? 200 apa ya? Oh, Tapi 200. potong pajak gitu 25%. Terus sebenarnya dia kasih itu fee-nya juga lebih mahal. Misalnya gue pakai nih, misalnya broker ini A nih. Fee-nya kan gue yang biasa pakai itu lebih murah gitu. Nah misalnya Mire kan yang ngadain kan, itu fee-nya normal gitu bro. Tapi ya gue dapet cashback-nya ibarat menang itulah. Iya. Gitu, jadi potongan fee gitu. Iya. Tapi lu serok semua berapa tahun? 8 tahun berturut-turut ya? Yang paling tinggi berapa tuh? Enggak 8 tahun, dia cepet sih. Dalam 2 tahun ada 8 kali ya Pak ya kayaknya, kalau nggak salah. Oke. Iya. Yang paling tinggi berapa tuh sebulan? Di HOTS itu? Iya. 1 T-an paling kayaknya. Soalnya gua kan pecah-pecah brokernya. Iya, nggak semua Ngerti. di situ. Iya. Tapi kalau misalnya dari segi broker, saat ini apakah lu masih sebar ke 25 atau lu udah konsentrasi ke beberapa? Enggak. Gua udah dikitin sekarang. Susah. Susahnya itu pas lapor pajak tuh. Susah kan narik datanya banyak gitu. Jadi gua sekarang paling pakai 3 lah paling. 3 udah nggak pakai banyak-banyak lagi gua. Iya. Menarik. Dari tadi waktu gue liat, gila, transaksi segitu banyak, jangan-jangan gue lagi ngobrol sama bandar nih, gue nih. Tapi, oke, gue pengen belajar dari situ bro. Soalnya kan orang yang, technically kan orang yang memiliki peluru besar, semua orang bisa jadi bandar lah gitu kan. Gue pengen belajar dari lu nih. Gimana caranya kita, terutama untuk retail ya, itu ngebedain bandar yang bagus dan yang jelek? Nah, kalau bandar yang jelek itu ya, biasanya itu bandarnya itu ngincarnya itu exitnya ke retail. Jadi bukannya ini dia ngangkat tinggi-tinggi terus dijatuhin gitu bro. Banyak banget tuh yang kayak gitu kan. Contohnya ya saham-saham IPO yang baru-baru inilah. Itu cuman tujuannya buat exit doang. Perusahaannya emang istilahnya perusahaan jelek lah. Jadi dia tuh IPO cuman buat jual sahamnya aja gitu. Sedangkan kalau misalnya bandar yang baik itu contohnya Pak PP lah. Pak PP itu baik banget itu, luar biasa. Jadi lu mau masuk size gede juga di sana, itu dikasih lewat bro. Karena dia tujuannya bukannya mau celakain retail. Tujuannya dia mau jual ke asing yang lebih gede duitnya. Sedangkan kalau bandar yang jahat kan, ya jualnya ke retail. Retail pada nyangkut gitu. Nah terus, oke, ini kan yang terjadi apa kan? Kalau misalnya bandar yang nggak bagus ya mereka naikin, habis itu mereka inilah hajar retailnya gitu kan. Sedangkan yang baik tadi yang kayak sampai Pak PP gitu kan, brand gitu-gitu kan. Nah cuman pertanyaannya kalau misalnya buat teman-teman ya, gimana caranya teman-teman itu mengidentifikasi saham ini gitu di awal-awal? Itu sulit juga ya. Apakah lo ngeliatnya ini dari segi ownernya siapa atau apanya gitu? Enggak, kalau gua kan tiap hari lihat running trade tuh. Ya jadi gua liatin tuh gerakan sahamnya tuh gimana tuh. Itu kelihatan. Jadi kelihatan lah pokoknya yang mana saham bandar, yang mana enggak. Nah, kalau dulu itu lebih gampang lagi sih sebenarnya sebelum kode broker ditutup ya. Itu kita bisa lihat kalau saham bandar itu brokernya banyak banget lah, aneh-aneh brokernya dipecah-pecah gitu lah. Jadi buat dia nggak kesebar gitu. Oke, berarti lu lihatnya dari running trade itu tell a story gitu ya? Iya. Story apakah ini orang nih
Ini apakah ini saham bandar atau emang saham yang fundamentalnya bagus gitu? Lu bukan ngeliat dari ownernya siapa? Terkadang sih ada juga. Jadi ada misalnya satu grup itu bisa IPO banyak banget loh. Bener. Iya, jadi mereka itu kayak tinggal cetak doang barangnya. Jadi tinggal dam aja di market gitu. Terserah. Iya, oke. Nah terus jadi cara mengidentifikasi gimana bro? Tadi kan lu bilang lu lihat running trade kan. Heeh. Contoh spesifiknya kayak apa? Ciri-ciri khas yang ini yang nggak bagus dan ciri-ciri khas yang bandar yang bagus tuh kayak gimana? Dari running trade apa yang kita harus lihat gitu? Mesti diperhatiin bener sih sahamnya. Jadi misalnya lu curiga nih sama saham A, ya lu masukin watchlist lah. Lu liatin gerakannya gitu. Bener-bener liatin gerakannya. Gerakannya kayak apa yang lu pengen pantau? Kayak apa yang bakal Ya tell kayak story? kalau misalnya saham yang dia mau exit ke retail ya, dibawa naik, terus diturunin. Dibawa naik, diturunin lagi gitu. Itu tandanya biasanya mau distribusi doang. Sedangkan kalau misalnya saham yang baik itu, ya kayak sideways gitu. Dia ngumpulin barang dulu, terus baru naik perlahan-lahan gitu. Apakah bisa, ini nggak sih kan kadang-kadang orang kan sekarang bandarmologi itu udah saking jagonya, mereka udah bisa memposisikan diri di levelnya retail gitu kan. Jadi mereka udah tahu nih cara retail ngelihat chart kayak gimana, TA kayak gimana, Iya. bisa dibentuk patternnya. Iya. Seakan-akan ini udah membuat sebuah pattern yang mereka harusnya entry gitu. Nah ini berpotensi gitu nggak? Jadi mereka kamuflase dulu, seakan-akan mereka bandar baik gitu kan. Ada. Di bawah sideways dulu, dinaikin, nanti diguir juga sama aja gitu. Ada. Dia sengaja kadang, kalau bandar yang jahat itu sengaja dikenain ke titik stop loss kita gitu. Jadi kita dipaksa out dulu gitu. Baru dinaikin lagi. Terus diturunin lagi pas breakout kita beli lagi gitu. Ya gitulah pokoknya. Dia Iya. mau distribusi doang. Iya. Tapi menurut lu, kalau misalnya kita perhatiin terus, kita bisa kelihatan patternnya ya? Mana Iya, yang iya. benar bagus, Iya. mana yang enggak. Kalau misalnya kita Kalau lu menjalani. udah lama di market pasti tahu lah pokoknya. Oke. Kalau misalnya lu sendiri pernah ini ngebandarin orang? Enggak. Gua sih sebenarnya udah berapa kali lah ditawarin kan. Cuman ya gua lihat emitennya lah. Emitennya kalau yang kurang bagus kan ya sama aja gua bantu si emiten buat ini kan. Celakain orang nggak sih? Gua nggak mau kayak gitu. Kalau perusahaannya yang emang bagus, fundamentalnya bagus, nih, pegang nih, Daniel, mau gua. Iya. Emang kalau misalnya bandar itu datengin ke lu ya, apa yang mereka tawarin lo? Ya ditawarin pokoknya disuruh mainin lah. Misalnya disuruh mainin terus disuruh keluarin barangnya. Gitu aja. Profit sharing kayak gimana? Kayak skemanya? Ya profit sharing lah pasti. Pokoknya biasanya itu disuruh keluarin barang lah. Kalau misalnya lu sendiri pernah kena hajar sama bandar nggak? Itu mah sering lah. Apalagi dulu kan belum ngerti itu, wah sering banget tuh. Kayak dulu itu gua demen banget main di Srill. Srill itu bandarnya jago banget tuh. Sama dulu kan yang terkenal itu si ini Bencok tuh. Ya itu gila banget itu dulu. Sering banget gua kena di dia. Itu jago banget mainin psikologi retail dia. Udah boleh sharing detailnya nggak? Kayak apa gitu maksudnya? Ya kita itu dipaksa FOMO sama dia. Kalau makin kita liatin, wah naik terus nih. Aduh, gua nggak ikut. Aduh, besoknya naik lagi. Wah, gila. Sekali kita masuk, jebret, langsung. Terkadang itu, kita sampai nggak sempat kabur loh. Jadi misalnya, harga tuh dari arah nih. Langsung ARB, pernah. Kayak gitu dulu. ARB dan gak liquid pula gitu ya? Iya, nggak bisa keluar. Jadi berjilid namanya itu. Iya. Oke. Nah terus, emangnya specifically gimana caranya bandar itu bekerja? Tadi kan sesimpel misalnya dia naikin harga. Lu boleh sharing detail nggak sih teknisnya tuh kayak gimana sih cara kerjanya mereka? Sebenarnya sih kayaknya tergantung deal sama emiten ya. Tergantung. Contoh tipe-tipenya kayak gimana? Ya tipenya ada yang misalnya mau exit. Tadi gue bilang kan exitnya ke retail. Terserah lah. Pokoknya lu mau jual di harga berapa gitu. Yang penting jual sebanyak-banyaknya saham gua gitu. Jadi si owner juga punya kepentingan, dia pengen lepas sebanyak-banyaknya juga gitu ya? Iya. Jadi pakai market maker-nya Dia buat... pengen dapat duit lah dari jual saham gitu. Terus ada juga yang saham itu IPO misalnya tuh. IPO tuh terkadang itu ini. Kalau nggak salah gua itu si bandar itu bisa dikasih harga itu di bawah IPO gitu.
Jadi ya pokoknya dia udah menang duluan lah gitu. Mau angkat naik terus jatuhin udah menang duluan. Pokoknya tujuannya ya buang ke retail lah. Nah, ada lagi yang tujuannya yang tadi yang bandar baik ya. Bandar baik ya tujuannya exitnya ke asing gitu. Incar fund asing masuk. Ya. Nah, gimana caranya kita tuh mengidentifikasi owner ini yang bakal yang mempunyai arahan untuk ke MSCI atau ke FTSE. Cara gimana? Kan tadi kan, oke, kita sekarang ada bandar baik. Kita lihat dia juga nggak guir ke retail. Apakah tipe-tipe kayak gini tuh otomatis dia bakal mengarah ke MSCI dan FTSE? Kebanyakan sih gitu kayaknya. Kebanyakan. Yang biasanya yang sahamnya itu kayak di-maintain-nya lumayan lama gitu. Stabil harganya. Ya itu biasanya ngincarnya ya exit-nya ke asing gitu. Ya, tadi kan lu kan udah kasih contoh sama Pak PP seperti itu kan niatnya kan. Boleh share nggak sih kayak contoh-contoh saham lain lagi apa sih yang lagi mengarah ke sana? Ini tentu gue mau mastiin ini kita bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya. Soalnya harganya sekarang pun saat ini tayang biasanya berbeda dengan harga yang dulu awal lu beli atau harga yang sekarang kita record gitu kan. Ini dari segi storyline-nya aja. Apa ya sekarang? Kalau dulu itu kan ini kayak misalnya saham-saham kayak ADMR gitu ya, ATO itu kan dulu itu naiknya pelan-pelan gitu, tapi pelan-pelan tapi naik terus gitu. Ya itu tujuannya exitnya ke asing, biasanya kayak gitu. Kalau saham itu naiknya pelan-pelan tapi stabil gitu ya. Itu biasanya mau exitnya ke asing gitu. Sedangkan kalau misalnya cuma naik turun doang gitu, itu mau ke retail, buang ke retail doang. Iya. Nah, tapi yang tadi kan pertama kan dari segi niat. Mungkin dia niatnya baik gitu kan. Tapi kan belum tentu sukses mendorong ke MSCI atau FTSE juga gitu kan. Nah, apa ciri-ciri khasnya bahwa kita nih sebagai retail kita orang ngelihat, oke ini storyline-nya kayaknya kita mau sejalan sama owner nih. Kita kan memposisikan diri ke kepentingan owner gitu kan. Kita naik bareng gitu kan. Tapi apa indikasinya perusahaan ini udah kelihatannya bakal gagal masuk ke MSCI atau FTSE? Wah, sulit sih itu, bro. Sulit. Gue juga selama ini ya nggak tahu kan. Terkadang mau masuk itu juga kita nggak tahu infonya. Jadi mungkin yang paling contoh itu adalah orang yang bisa mengidentifikasi paling awal ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya lu sendiri, ini bro, dulu kan ada banyak tuh kayak grup-grup Telegram, segala macam. Gue nggak tahu sih, sekarang masih ada nggak sih? Yang kayak ngepop harga, bisa turun. Lu ada cerita yang lu sendiri nggak sih yang kena? Masih sampai sekarang kayaknya masih deh. Dulu itu yang paling heboh itu ada itu tuh. Salah satu tuh yang inisial B pokoknya. Itu heboh banget tuh pokoknya grupnya itu. Itu jadi zaman-zaman Covid itu kalau dia pom-pom itu wah sahamnya naik banyak banget. Jadi setelah naik banyak banget dia malah dia ngedam loh. Kasihan juga itu member-member. Hah? Influencer? Iya. Oh berarti dia nge-rally massa dorong ke sana. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu pasti semua orang nyangkut dong dan iya. Reputasinya pasti kena dong kalau kayak gitu. Iya. Dulu banyak loh pas Covid itu. Ada yang satu itu, wah gua nggak berani sebut deh namanya itu. Ini sama ini korbannya atau yang melakukan? Yang pokoknya tokoh agama lah. Iya. Itu juga dulu kan heboh tuh, suka pom-pom juga dia. Terus dia juga exit? Iya. Tapi orang kayak gitu ya, maksudnya gue ngerti tujuannya kan buat duit, ya kan. Tapi ya gue curious sih, kenapa ya? Maksudnya kan mereka tahu, ini kan mereka susah membangun massa gitu kan. Membangun reputasi dan kepercayaan itu kan memakan waktu tahunan, puluhan tahun gitu. Dan sekali lu hajar orang kayak gitu kan, reputasi lu langsung hancur dan kena dan hilang semua reputasinya. Kayak end goal-nya emang apa? Ya, kalau udah lihat duit segede itu, siapa yang nggak mau sih bro? Ya nggak? Kapan lagi kesempatannya pas Covid itu gila, itu retailnya banyak banget. Jadi bisa exit tuh banyak banget dia barang. Sekali dapat kayak gitu, ngepom-pom harga bisa ngedam, personally buat orang-orang yang merally kayak gitu dan ngepom-pom, bisa dapat berapa? Banyak, bisa miliaran kayaknya. Puluhan gitu bisa dapat? Mungkin bisa kalau berkali-kali ya. Kalau berkali-kali? Iya. Iya. Tapi yang lu lihat ya, setelah mereka pom-pom dan sekarang, ini gue nggak tahu siapa ya honestly, tapi inisial B, kalau misalnya teman-teman tahu bisa ditulis di kolom komentar. Tapi apakah menurut lu sekarang orang udah pada belajar, oh orang ini tipikal yang pom-pom, jadi udah pengikutnya udah pada hilang semua, atau menurut lu justru mereka sekarang masih tetap aja bisa melakukan Udah hilang dia. Oh, udah hilang? Iya, udah nggak ada lagi yang ikut.
Orang udah belajar lah. Sekarang retail pinter kok. Cepat belajarnya. Iya, iya. Nah kalau misalnya lu sendiri, lu kena gitu dulu sama yang B atau yang tokoh agama Ada ini? lah, ada pernah lah kena gue. Ada kayaknya. Ayolah bro, buat sharing, buat pelajaran kita. Apa yang lo boleh share ke Gak Bima? apa-apa lah, gak usah di-share lah. Oke, siap. Lalu kita geser ke topik kedua aja. Ini mungkin yang nanti paling gue pengen minta bantuan lo buat buka laptop. Bisa nanti kita sharing lo punya thought process buat masuk kayak gimana gitu ya. Soalnya gue pengen tahu cara orang yang trading 1 tahun itu sampai 30-40 T itu kayak gimana gitu, thought process lo. Ya mungkin kita langsung mulai aja deh kalau gitu ya, dari situ ya. Kita ambil laptop dulu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita udah siap. Jadi gue pengen minta bantuan lo supaya kita share screen 1 bulan lah. Lo pilih yang mana terserah. Jadi kita pengen sharing dari segi thought process lo, mungkin top cuan lo di bulan itu apa, lalu yang lo punya loss itu apa, dan kenapa lo beli itu, kenapa lo jual itu. Ini lu pakai sekuritas apa nih bro? Semesta ini. Semesta ya. Yang paling cuan apa nih bro di sini? Ini brand nih. Brand, oke. 7. Banyak banget tuh tradingnya ya. Dan ini 1 akun kan? Iya. Gue emang kayak gitu tuh. Oke. Nah terus thought process lu apa bro? Yang kita mulai dari brand dulu kali. Waktu lu beli. Brand ini entry. kan kemarin kan dia gagal tuh masuk FCA bro. Oke. Jadi dari 12.000 itu sempat turun sampai 5.500 kan. Terus lu masuk di harga berapa tuh? Ini gue masuk di 5.500 gue. Bisa dapat barang ya? Iya itu kan ARB bro. Iya. Tempo hari itu. Iya kan. Gue emang nungguin banget itu. Kalau brand. Nah, berarti kan kalau misalnya lu beli waktu dia ARB, berarti kan lu percaya story dia masuk ke MSCI ini bakal tetap dijaga sama Pak Pepe. Iya, gue percaya. Ya kan lu percaya story itu kan. Jadi walaupun dia itu gagal masuk, ditarik dari FTSE, lu masih percaya storyline itu masih make sense gitu kan. Dan berarti lu masuknya ini waktu ARB sebelum dia masukin 300M. Kan Pak Pepe kan masuk 300M kan? Iya. Nah lu berarti sebelum dia masuk di 300M? Sebelum, Oh pantesan bisa dapat barang. Iya. Soalnya kalau misalnya udah masuk kan udah diborong sama dia semua. Lagi langsung jadi naik lagi kan? Iya. Gue sebelum yang ini gue ada kena sih sebenarnya. Oke. Brandnya. Gue ada kena duluan. Jadi pas dia waktu itu kan turun sampai kalau nggak salah 7.000-an ya. Terus naik sampai 9.000 itu gue nggak jual. Gue sempat kena. Jadi pas dia, kalau nggak salah kan dari 12.000 itu turun sampai 7.800 kalau nggak salah. Terus naik lagi sampai 9.000 di arah itu. Nah arah itu gue nggak jual sayangnya. Gue percaya, ini bisa 10.000 lagi lah kalau nggak 11.000. Nggak taunya ini turun tuh. Akhirnya gue cut loss dulu. Gue tunggu lagi. Kalau ini sampai di bawah 5.000, gue mau all in nih. Gue pikir. Gue mau hajar gila-gilaan. Nggak taunya 5.500 doang. Jadi, lu padahal siapin pelurunya. Iya, jadi 5.500 ini sebenarnya gue belum all in loh. Gue pengen di bawah 5.000 itu gue udah siap tuh. Gila-gilaan. Berarti lu secara masuk pun lu juga multiple entry gitu ya? Cara lu alokasinya kayak gimana? Lu punya cash sekian, lu berapa persen lu masukin perlahan-lahan gitu? Ya, gimana ya? Atau lu nggak ada naluri itu? aja tuh. Naluri aja kayaknya gue. Terkadang mau average down di mana gitu, mau entry di mana tuh terkadang ya asal aja gitu, hajar aja. Iya. Nah, apakah ini lu boleh share storyline-nya ini masih make sense dan lu udah lepas atau lu masih hold sampai sekarang? Gua sih ada pegang lah, tapi pegang. Ya nggak banyak lah. Oke. Iya. Oke, menarik itu kalau misalnya brand ya. Seterusnya mungkin yang lu bisa share apa? Goto lu. Kena Goto lagi lu. Goto mah gue selalu kena nih, Goto. Nggak kapok-kapok. Oh, Goto tuh, minus semua. Oke, terus lu ya cuman yang lu beli di 50 udah cuan semua lah basically. Lu kenapa buy di 50 jual di 50 bro? Yang 27, 28. Waktu itu kan sempat tidur ya, offernya gede. Sempat kalau nggak salah 30 juta apa for di gocap ya. Lu takut stuck? Iya. Lu takut stuck jadi lu nyangkut lah. Keluar dulu. Iya. Oke. Ya jadi apa bro yang lu punya learnings dari Goto ini? Kayak alasan lu masuk dan alasan lu jual saat itu kenapa?
yang ini? Goto ini kalau nggak salah waktu itu sempat uptrend deh bro. Dari bulan sebelumnya ya, kalau nggak salah itu sempat dari 60-an itu naik sampai 70 segitu lah. Nah, habis itu tiba-tiba turun terus bro. Ya gua kira kan mau buy on weakness aja lah. Masih bisa naik lagi gitu. Nggak taunya makin turun. Ya udahlah. Mau nggak mau relain lah cut loss gitu. Oke, terus cara lu menyikapinya kayak gimana? Kayak cara lu memaintain sebuah disiplin buat lu cut itu kapan, dan kalau misalnya lu hold itu sampai longer term itu kapan gitu? Atau nggak ada? Naluri? Naluri? Iya. Gue rata-rata naluri deh bro kayaknya. Bener. Tapi kalau misalnya yang ini fundamental itu, kalau misalnya fundamentalnya bagus dan growth-nya itu bagus, labanya misalnya naik nih, gue lihat itu biasanya gue hold dulu. Belakangan ini ya sebenarnya gue masih belajar juga nge-hold ini. Sejak foto gue gede kan mau nggak mau gue harus belajar. Iya, iya. Nggak bisa kalau gue tradingin semua. Iya. Ada lagi nggak yang lu pengen share thought prosesnya gitu? Yang lu trading tuh stoknya apakah itu aja ya yang gue lihat ya? Maksudnya variasinya banyak nggak sih atau? Lumayan nih. Oh, variasi banyak ya? Boleh, Oh, iya. boleh. Tapi kalau lu lihat nih, gue kebanyakan tuh main di big caps nih. Jarang gue main yang kecil-kecil. Boleh dilihat saham-sahamnya kan? Iya, supaya masuk keluarnya Iya. gampang jadinya ya. Gue jarang banget main di saham-saham yang kecil. Nah, apa kriteria lu supaya saham-saham ini adalah saham-saham yang layak untuk lu trading? Kriteria gue yang volumenya gede. Yang volume sama value-nya gede. Jadi gue itu jarang banget main yang saham itu yang masuk keluarnya itu di bawah 1M gitu. Jarang. Jadi gue ngincarnya yang bisa masuk di atas 1M lah gitu, minimal. Iya, iya. Terus selain dari itu, apa lagi kayak kriteria? Atau lu pokoknya fokusnya di volume aja? Di big cap sih gue fokusnya. Oke. Kalau misalnya ini yang nomor 2-nya setelah brand yang lu paling cuan di bulan ini gitu, di bulan Juninya ya, itu apa ya? Apa ya? Atau brand tuh raja lu kayaknya ya? Brand deh kayaknya. Iya, brand semua ya? Brand. Yang lain susah kan, kemarin marketnya juga sulit itu bulan Juni itu. Bener. Iya. Iya, bulan Juni kan lumayan sideways tau gua. Bearish lah hampir. Bearish. Iya, malah bank-bank itu aja turun gila loh. Kalau lihat nih, PMRI sempat 5.000-an tuh. Sekarang balik 7.000 sudah. Sekarang. Iya, lu biasanya ambilnya itu tuh, lu punya patokan gak sih? Naik berapa lu pengen TP gitu? Atau ada perusahaan-perusahaan lain yang lu range-nya lebih jauh gitu, naik sekian persen baru lu mau TP? Ada. Apa gimana ngebedainnya? Ya fundamentalnya. Fundamentalnya. Iya, sama gua percaya aja misalnya. Percaya deh pokoknya ini masih bisa naik gitu. Iya, dari fundamentalnya lah basically kan. Iya, Kepercayaan itu kan juga terbangun gara-gara fundamentalnya kan, sebenarnya kan. Oke, terus kalau misal dari semua ini, yang lu analisa kayak dari running trade itu kayak gimana gitu? Dari running trade. Misalnya tadi tuh, kayak misal lu pengen sebelum mau masuk, lu pengen bisa ngebayangin sebuah pola pattern gitu kan. Oh, marketnya nih kan close nih udah. Gue tiap hari itu liatin terus running trade di sini. Jadi misalnya gue lihat nih di sini ada saham-saham yang menarik nih misalnya. Oh, ini lu punya watchlist nih? Iya, ini gue biasanya buka gini 10 nih. Tapi gue di rumah itu screen gue ada 4. Jadi gue sekali lihat itu bisa 30 saham gitu. Jadi kalau misalnya ada saham yang menarik, gue ganti watchlist-nya misalnya nih jadi apa? BBRI nih misalnya gue masukin sini, gue liatin gerakannya gimana gitu. Iya. Nah terus apa yang lo lihat jadi dari sini? Kayak cara ngebacanya tuh kayak gimana? Ya gue lihat lah kalau misalnya dia kuat atau enggak gitu naiknya. Dari segi transaksi misalnya nih dia buka nih di 4.800 nih. Naik terus 4.830 gitu. Ini contoh nih kayak hari ini nih Telkom tuh. Telkom kan tadi bukanya di 2910 nih. Naik terus nih, kuat dong hati-hatinya. Nah, cuman lu gimana ngebedainnya bahwa ini naik yang bakal lanjut atau naik ini bakal stop? Kan dia naik berkali-kali juga belum tentu dia bakal terus. Terkadang itu kita tuh kalau udah lama itu jadi
kita bisa lihat nih, misalnya ini nambah, misalnya ini nih, 2970 ya, habis ya. Itu tiba-tiba ntar langsung ngisi tuh bitnya. Itu berarti kita kalau orang udah lama itu tahu, wah ini mah ada robot asing nih lagi mau masuk gitu. Robot asing? Iya. Asing itu tadinya pakai robot loh. Oke. Iya. Artinya kayak gimana tuh? Artinya kalau kayak cara kita ngebacain robot asing gimana caranya? Jadi kalau misalnya dia itu mau jualan, robotnya itu dalam satu hari itu pasti jual terus gitu. Jadi misalnya nih, contoh nih, misal dia timpuk 2980 kan, 2980 jadi over nih. Iya. Terus langsung 2980 itu jadi over tebal ntar. Itu langsung isi lagi ya. Begitu habis, ngisi lagi, Langsung habis, ngisi lagi gitu. Pindah 70, ntar diisi lagi sama dia gitu. Jadi dia order lot-nya nggak langsung gede. Tapi Iya, dia iya. taruhnya supaya nggak nakutin orang gitu ya. Iya. Dari kecil, habis itu nambah-nambah terus gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya dia pengen beli, itu bakalan naik terus nih, misalnya 2960. Terus pindah lagi ke sini, dia ngisi lagi gitu. Oh, jadi dari pattern itu bisa kelihatan lah, ini Iya. asing lagi akumulasi atau Sebenarnya lagi sekarang lebih sulit loh. Kalau dulu kan kita bisa lihat broker, bisa lihat asing. Sekarang tebak-tebakan sih. Tapi rata-rata kalau asing itu cepet banget dia. Jadi nggak nyampe 1 detik, misalnya ini habis, 80 ini habis, langsung shot, langsung isi lagi bitnya gitu. Oke. Terus cara lu kalkulasi nggak sih kayak risk reward per trade-nya gitu-gitu, atau lu udah dengan pengalaman ini dari naluri aja gitu? Naluri aja kayaknya. Gua jarang kalkulasi gitu-gituan dah. Oke. Terus kalau misalnya dari lu ya, ini mungkin lu sekarang kepatok ke big caps gara-gara porto lu kali ya? Iya. Udah lumayan sizable gitu ya. Benar. Tapi misalnya nih, buat teman-teman yang masih relatively pemula gitu ya, kita ngomongin porto di bawah 5M lah gitu ya. Atau bahkan di bawah 1M gitu. Apakah lu punya universe ini bakal berubah? Cara main lu bakal berubah? Berubah dong, berubah. Kalau gua itu dulu semua saham itu gua mainin. Jadi nggak ada kriteria khusus gitu. Jadi lu sekarang cuman mengconsider yang big caps, alasannya cuma gara-gara lu punya volume Size, aja, ya. lu punya size. Susah gua. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk trader teman-teman yang lain, mereka bisa consider yang relatively small caps Bisa juga dong, gitu. bisa. Ada nggak sih porto-porto, atau nggak ada sih saham-saham universe yang lu saranin orang nggak usah sentuh gitu? Tipe-tipe apa yang mereka tuh jangan sentuh? Waduh, ya tipe-tipe bandar yang jahat deh pokoknya. Tapi ya gua nggak enak lah kalau bukain di sini kan. Jangan bukan di sini. Iya, Pokoknya tipenya aja, pokoknya dari segi bandarnya gitu ya ya. tipenya ya pokoknya yang tadi gue bilang, dia naikin ke atas, terus turunin lagi, naikin ke atas, turunin lagi gitu. Tapi ya sebenarnya bisa juga, ada kesempatan juga bro. Jadi kalau lu punya porto kecil ya scalping aja lah, ya nggak? Misalnya dia buang ke bawah, lu ambilin, dia naik lu jual gitu. Kalau gue dulu gitu. Nah tapi specifically gimana bro? Misalnya lu scalping gitu ya. Oke, dia kalau misalnya lagi turun, lu beli, kalau misalnya naik dijual. Itu kalau misalnya dikasih sideways. Tapi kalau misalnya sideways tiba-tiba diturunin, Nah, harus taruh jaring bawah gitu berarti. itu jarang sih kayaknya kayak gitu. Jarang. Iya, jarang. Oke, mungkin itu ya tadi ya based on. Kecuali dia kayaknya kena kasus gitu. Kalau kena kasus tiba-tiba bisa aja langsung hancur gitu. Iya. Kayak dulu tuh itu tuh yang kasus Asabri Jiwasraya itu gue kena banyak tuh bro. Saham-sahamnya kan anjlok semua tuh dulu. Bener. Iya. Lu pasang ini nggak sih? Lu cara jual lu kayak gimana? Lu jual tuh manual atau lu langsung pasang stop loss-nya semua? Lu nggak pasang stop loss berapa persen gitu-gitu ya? Manual Take gua. profit pun juga sama? Manual semua gue. Menarik. Oke. Dengan ada ini, sekarang lu 5 broker atau berapa broker itu lu manual semua? Manual semua gue. Oke, mungkin kalau misalnya dari sini udah ya, ada lagi nggak yang lo pengen sharing atau dari share kita udah cukup? Udahlah kayaknya. Gue soalnya jarang sih buka-buka chart. Cuman bukanya kayak gini gue tiap hari itu. Lu nggak gambarin, lu nggak tarik-tarik garis. Gue ada pakai ini juga nih satu. Gue buat lihat transaksi. Sebenarnya bisa sih. Dari sini juga bisa nih. Dari sini juga bisa nih. Nih lihat kayak gini kan. Cuman ya gue lihat buat lebih nyaman aja sih tampilannya dia. Nih gue lihat kayak gini.
Nah, gue lihat transaksinya kayak gini nih. Lebih nyaman aja gue. Lu berarti kagak pakai tarik-tarik candle, gambar-gambar chart gitu ya? Jarang gue, kayak tadi gue bilang gue udah kayaknya hafal deh Iya, pokoknya. iya, Jadi iya, iya. candlenya itu hari ini jalannya kayak gimana udah tahu gitu. Benar-benar. Iya. Kan ada orang yang bilang ini bro, ada orang yang bilang katanya trading itu sama aja kayak judi gitu kan. Nah menurut lu apa yang membedakan trading itu kayak judi dan yang enggak? Enggak dong, beda jauh lah. Kalau judi kan lu taruh 100% hilang 100% lo. Kalau di sini kan lu bisa batasin resikonya kan. Iya, iya. Misalnya lu taruh 100%, kalau lu resiko pengen 3% doang lu kabut ya udah gitu, relain kan gitu. Iya. Kalau untung juga bukannya 100% kan langsung kan. Iya. Oke, oke. Oke, sip. Kalau misalnya ini udah ya dari sininya ya. Tutup ya. Ya, tutup. Thank you banget nih bro. Gue yakin lu juga kayaknya lu nggak pernah kali ya buka sharing kayak tadi buat edukasi gitu ya. Gue appreciate banget nih dan teman-teman harus berterima kasih ada orang yang mau sharing kayak gini nih. Ya buat sharing thought proses. Pertama kali kali tadi kayak gitu ya. Iya, iya. Iya. Tapi lu kalau misalnya secara psikologis itu kayak gimana bro? Lu tentu kalau misalnya cuan pasti angkanya jadi gede. Tapi kalau misalnya turun sampai minusnya ya kan miliaran bahkan bisa sampai puluhan miliar. Itu kayak gimana bro? Ya stres juga bro. Stres juga? Oh, Iya. stres juga ya? Kayak Stres gitu ya? dong, gila. Gue kira itu kayak BAU, kayak business as usual aja. Wah, Enggak ya? enggak lah, enggak. Stres juga. Tetap ada feelingnya di Iya. situ ya? Dan kadang juga malah yang lebih stres itu kalau misalnya kita baru jual nih naiknya banyak banget loh. Itu lebih stres daripada rugi biasanya. Iya, tapi itu kan udah mau nggak Walaupun mau. udah profit, Walaupun iya. udah profit. Lebih Missed lebih kesel opportunity. aja rasanya. Iya, iya, iya. Bener. Lu itu ada, ini nggak sih? Sharing-sharing buka kelas buat ngajarin orang trading kayak gitu. Kalau di saham enggak gua. Terus yang lu buka kelas apa? Gua buka di kripto. Kenapa lu nggak buka kelas di saham? Ya sebenarnya banyak yang request kalau di saham ya. Cuman ya lu tahu sendiri lah kalau di saham Indonesia itu likuiditasnya kecil banget loh. Jadi nggak enak kan kalau kita misalnya rekomen itu saham-saham kecil nih, terus pumpnya gila-gilaan kan. Ya nggak mungkin kita sebagai manusia itu nggak tergoda buat dump gitu, ya nggak? Udah naik banyak nih, misalnya gua beli duluan, gua suruh orang lain beli kan, pasti naik kan harganya kan. Gua nggak enak aja hati gitu rasanya. Sedangkan kalau gua kasih mereka itu rekomennya itu saham-saham blue chip, itu nggak menarik biasanya. Orang-orang nggak mau. Returnnya kecil kan. Emang ekspektasinya kalau misalnya trader ya, berapa persen sih yang masuk akal gitu untuk 1 tahun ya? Kita ngomongin dari nilai portfolio. Kalau 10-20% udah bagus lah kayaknya. Kecuali kalau marketnya emang lagi bullish banget, itu lu harus manfaatin gila-gilaan lah. Kayak gue contohnya pas COVID kemarin. Margin gitu ya? Iya. Ada ibarat itu, lu mau jadi cacing atau jadi naga. Iya, bener. Gitu. Cacing, naga. Ya cuman ya itu, kalau misalnya udah market bottom, harusnya kan resikonya udah lebih rendah gitu kan. Iya. Kayak BCA bisa turun 30%, 40% gitu kan. Iya. Sebenarnya kan Iya. ambil margin di situ juga relatively inilah. Ya. Cuman yang takut itu buat pemula mungkin ya kecil-kecil dulu lah masuknya lah gitu. Iya, Nanti mereka pikir buy the dip, habis itu ada buy the dip of the dip, nanti buy the dip of the dip of the dip. Benar. Selesai dipnya. Tapi sebenarnya yang salah itu ya, gue lihat ya, kebanyakan orang itu di Indonesia itu ya nggak mau cut loss dia. Jadi dia beli, kalau udah rugi didiemin sama mereka. Sampai pokoknya gue mau balik modal lah, mau jual gitu minimal, kalau nggak untung gitu. Itu salah banget loh. Di Indonesia itu yang gue lihat selama ini ya, itu saham yang bisa disimpan itu nggak banyak. Kebanyakan itu saham yang banyak turunnya pokoknya. Jadi yang bisa disimpan tuh dikit banget. Iya. Mereka berharap bakal balik lagi nggak punya disiplin buat cut loss. Akhirnya cut loss kan, akhirnya nggak mau cut loss kan, makin lama makin dalam. Saham itu kalau udah turun, bisa turun terus, nggak ada temnya. Lu ada batasannya nggak sih? Oke, lu maksimal sekian persen lu pasti cut gitu. Kalau misalnya untuk saham trading ya? Ya tadi gue bilang naluri sih bro. Naluri? Kadang-kadang 2-3% ya udah uang gitu. Kadang juga, pernah juga dalam-dalam juga pernah, sampai puluhan persen gitu pernah gue. Soalnya orang ini bro,
dari trader mereka berubah jadi investor. Nah, iya itu gak nyangkut itu. Tadinya trader, udah minus 10%, oh gue kan tipe investor. Udahlah ini langsung menghibur diri kan, udahlah ini fundamentalnya bagus juga gitu. Iya, cuman tadi kayak emang tadi kan kalau misalnya kripto emang kayak gimana? Kenapa lo memilih untuk buka kelasnya kripto? Nah, kalau kripto ini kan gua mikirnya, ini kan likuiditasnya gede banget kan. Jadi kalau misalnya gua lihat ada satu koin yang menarik gitu, gua kasih rekomen, ya nggak ada masalah dong. Berarti orang satu dunia lawannya. Jadi nggak mungkin terjadi pump and dump kayak di IHSG lah gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya lu sendiri, porto pribadi lu lebih gede di saham atau kripto? Gue sebenarnya masih gede di saham sih bro. Tapi di kripto ini, ya gue lihat potensinya gede banget. Contoh aja lu lihat nih. Bitcoin itu kan pas pertama kali launching aja $1 loh. Sekarang 60.000 itu aja orang rebutan mau beli, ya nggak? Gila kan? Kalau di IHSG mana ada yang 60.000 kali lipat 10 tahun loh? Iya, iya. Tapi itu kan masih early. Iya. Masih early kan? Apakah mungkin nanti, ya mungkin return di kemudian hari nggak sebesar waktu kemarin Tapi lah. kan datang yang lain juga banyak juga bro, datang gitu. Ethereum aja itu dari berapa tuh? Jadi 2000-an gitu. Solana dari 0,2 tuh kalau nggak salah gua. Pertama kali launching itu. Berarti kalau misalnya, tadi kan lu bilang kalau misalnya saham Indo kira-kira 10-20% itu udah relatively oke kalau misalnya market lagi sideways gitu kan. Yeah. Kalau misalnya kripto, tahun ini bisa berapa persen? Kan tahun ini mungkin di luar dari Maret ya, kan naiknya cuma buat Januari, Februari, Maret tuh. Ya kan, Januari, Februari, Maret, semua orang jadi jenius. Iya. Lu beli apapun benar gitu. Nge-call apapun benar gitu. Nah tapi dari Maret sampai sekarang kan lumayan sideways, bahkan cenderung turun dari 70.000 sebenarnya gue lihat sih bukan nggak bullish ya, tapi dari Maret itu meme coin cycle. Jadi orang-orang yang nggak berani beli meme coin itu udah mampus itu. Jadi sekarang itu meme coin itu manggung gila-gilaan, tapi sekarang udah mulai turun juga nih sekarang. Jadi ada rotasinya gitu ya. Yeah. Dari awalnya Bitcoin, habis itu ke eranya meme coin, habis itu pindah lagi. Nah gimana cara lu mengidentifikasi rotasi itu? Bahwa meme coin ini, kan kita kan selalu kan ngeliatnya kan dari historis kan. Kita lihat misalnya nih, ini kita ngomongin di bulan misalnya Juni, Juli gitu ya misalnya. Oh meme coin naik gitu misalnya. Tapi dari mana conviction itu bahwa kenaikan ini akan terus berlanjut atau ini bakal menjadi downtrend? Itu sebenarnya kalau kayak meme coin itu emang serem sih bro. Serem ya. Yang terjadi di tahun ini ya, itu belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya sih. Kalau gua lihat ya, kalau dulu itu yang manggung itu meme coin itu paling satu dua doang kan, Doge gitu, Shiba gitu ya. Kalau sekarang gila bro, itu rata-rata meme coin itu balapan mau 1 billion semua kan gila. Gua rasa ya tahun ini aneh sih cycle-nya gua bilang. Kalau dulu orang itu yang ada teknologi kayak metaverse kan dulu kan, terus pindah ke AI gitu ya. Kalau sekarang nggak, orang udah lupain kayaknya teknologi. Yang penting gua punya community yang kuat deh gitu. Akhirnya muncul lah meme coin yang gila-gila ini. Terus yang diajarin di kelas lu ini apa? Lu kayak ngajarin mereka trading atau identifikasi narasi atau kayak gimana? Ya gua ngajarin trading, terus teknikal juga ada sih, teknikal, terus juga ada news yang paling update. Terus juga kalau misalnya narasinya lagi apa nih, misalnya AI lagi hot gitu ya. Ya kita mainnya AI gitu. Terus kalau misalnya nanti pindah lagi ke RWA. Benar ya? Ya, RWA gitu ya. ya. Kalau pindah lagi gitu, ya kita mainnya di situ gitu. Sama sebenarnya konsepnya ini sama, saham sama kripto itu sama. Jadi misalnya kayak saham itu kan kayak di US itu kan lagi musimnya semiconductor tuh, gara-gara AI gila-gilaan kan, ya pada naik di situ semua gitu. Sama bro. Tapi lu kayak gitu ya bro ya, gue curious to know deh, dan gue yakin banyak temen juga curious. Lu udah punya trading volume segitu gedenya, lu member receh banget bro, maksudnya lu dapat misal berapa? 1.000 member, bayar berapa kelas lu? 5 juta sih. Misalnya 5 juta 1.000 member, 5 miliar bro. Itu kayak satu brand lo itu. Satu brand 1 bulan gitu kan. Ya sebenarnya gue iseng aja sih pengen kasih edukasi juga. Tapi juga
gue sebenarnya lihat misalnya gue dapet nih 100 juta itu gue lihat bukan 100 juta nih. Gue lihat future value-nya ini bisa jadi 500 juta, bisa jadi 1 M gitu. Gue udah tahu caranya muterin duitnya. Oh, jadi kalau misalnya udah dapat 100 juta, 200 juta dari member, lu ngeliatnya bukan dari 200 jutanya. Iya. Soalnya lu udah bisa muterin duitnya. Iya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lain ngeliatnya 200 juta itu jadi Avanza. Iya. Kalau misalnya lu lihatnya 200 juta ini bisa jadi Mercy 5 tahun lagi gitu. Benar. Iya. Oke, make sense. Tapi kan sekarang udah ada banyak bro yang buka kelas kripto kayak gitu. Ya kan kayak emang apa yang lu lihat kekurangan atau yang lu pengen berikan edukasinya gitu? Sebenarnya ya, sejujurnya itu gua lihat orang yang buka kelas itu ya rata-rata gimana ya? Belum punya bukti tuh sukses di market memang. Tapi ya memang mereka itu terkadang itu ya ketemu momen yang pas gitu. Jadi ya bagus lah pokoknya namanya gitu. Oke. Nah, jadi yang lu pengen buktiin adalah waktu sideways pun juga tetap bisa cuan gitu maksudnya? Iya. Ya gua kan udah pengalaman nih. Jadi gua pengalaman misalnya gua kalau kasih orang rekomend itu, gua nggak mungkin nggak ada batas stop loss bro. Jadi lu mau nggak mau ya, lu kalau udah harga segini ya kabur dulu lah. Kita cari amanin aset kita dulu kan. Ada orang yang kasih rekomend itu nggak ada batasan stop loss kan kak. Ya kalau namanya kripto ya, kripto itu banyak banget loh jumlah koin itu. Jadi belum tentu satu koin itu kalau udah turun bisa balik lagi bro. Contohnya aja gue liat dulu tuh kayak AVAX gitu kan. Dulu cepetan tuh harganya. Sekarang 20-an aja susah banget balik lagi naik ke atas kan. Bener. Nah cuman ini kan mungkin ada apa ya, dalam hatinya tuh ada mirip-mirip kayak tadi kan, sebuah regret kalau misalnya kita beli 100, jual 110, kita jual, kita take profit gitu kan, kita happy, tapi dia naik lagi nih jadi 150 gitu kan. Kita nggak ada regret, waduh kenapa kita take profitnya kecepatan gitu kan. Nah mungkin orang-orang ini yang tidak punya disiplin cut loss, kepikirannya kayak gitu kali, kepikirannya dari 100 turun ke 90, kita nggak mau cut loss nih, siapa tahu dia rebound gitu kan. Takutnya kalau misalnya kita cut loss 90, dia balik ke 110 kan regret juga gitu kan. Nah tapi lu kan pasti juga kejadian kan, maksudnya kejadian tuh ada juga kripto atau enggak di saham Indonesia lah, yang lu cut loss tapi akhirnya dia rebound gitu kan. Pasti kan. Nah itu berarti tetap harus ada disiplin itu ya untuk cut loss kalau misalnya udah turun sekian gitu ya. Tetap harus, kita tetap disiplin dong. Kalau misalnya nanti emang dia udah balik lagi, ya kita kan bisa entry lagi bro, ya nggak? Ya, nah kalau misalnya yang berbeda apa nih di luar dari segi volumenya ya? Ya bahkan kalau misalnya meme coin pun juga udah seluruh dunia segala macam kan. Cara main kripto sama saham Indo tuh bedanya lagi di mana? Wah beda banget. Sebenarnya kripto itu volatility-nya itu tinggi banget loh. Jadi lu itu punya risk and reward itu harus dilebarin lagi kalau di kripto. Jadi misalnya lu punya kayak di saham Indo nih, risk lu 2-3% ya. Di kripto mana bisa, jadi lu harus relain misalnya 5-10% gitu baru cut loss gitu. Karena kalau misalnya lu relainnya terlalu kecil, dari pengalaman gue ya 2-3%, lu cut loss dia naik lagi gitu. Itu udah 2-3% minus tuh udah business as usual. Wah udah ya biasa, kan? Apalagi kalau lu bukan mainnya Bitcoin atau apa ya yang gede-gede gitu, itu naik turunnya bisa 20% biasa aja itu. Iya. Udah nggak usah pakai margin kan. Terkadang malah 50% naik lagi 100% bisa. Benar. Iya. Oke. Nah, lu punya ini nggak? Ini gue masuk ke segmen terakhir ya. Lu ada invest di saham US juga nggak sih? Dikit sih, gue dikit ya. Ada ya? Gue jadi belajar lah, ya. Iya. Nah, lu kan tadi kan contohnya juga yang tadi lu highlight adalah di brand kan, saham PP kan, yang kemarin FCA segala macam rame lah gitu kan. Benar. Lu punya masukan nggak ya buat regulator gitu? Kan gue juga ngerti sekarang peraturannya udah ada sedikit perubahan gitu kan. Nah tapi punya masukan nggak kayak apa yang bisa diperbaiki gitu dari regulasi di Indonesia? Ya menurut gue sih FCA itu nggak perlu banget loh. Jadi FCA itu kayak kita main judi lah kayaknya tuh menurut gue. Jadi kayak main judi bro. Harus dihapus tuh kayaknya. Mana ada di bursa lain itu nggak ada aturan kayak gitu. Ya kalau memang saham itu memang harganya bisa sampai 1 ya.
ya lu bikin regulasi yang bagus dikit lah, kayak di US tuh. Harganya bisa 1,1, 1,15 gitu kan. Jadinya nggak terlalu volatil kan. Ini satu naik ke 2 FCA. Orang judiin satu ke dua Double. ke 3. Itu gila kan, kayak gitu kan nggak ada. Itu kayak, jadi kayak ngajarin orang main judi nggak sih? Benar nggak? Terus jadi, oke, rekomendasi lu, kau itu kan berarti set bottomnya dong. Berarti Iya. jangan sampai ke 1 gitu kan, sampai ke 10. Enggak sih, sebenarnya kalau memang mau dia, maksud gua kalau dia memang mau dibawa gocap, ya udah lalu biarin aja gitu. Tapi ya biarin memang kayak biasa, ada bid, ada offernya gitu. Jadi marketnya itu tetap jalan gitu. Iya, iya. Apalagi bro, kayak masukannya, kan mereka ada perubahan tuh, Oh, apakah itu terus juga ini nih, menurut gua dari dulu itu yang kita bingung itu ya, suspend tuh. Suspend sama unusual market activity itu. Jadi itu, kita itu nebak-nebak. Wah, ini saham nih udah naik banyak, nanti suspend nih. Nanti suspend nih. Jadi kita takut, kalau mau disuspend itu kita takut. Kalau terjadi sampai suspend itu biasanya orang panik, bro. Nah, itu menurut gue sih nggak perlu. Kalau gue kan ada lihat tuh, lihat-lihat di saham US tuh. Kalau di saham US ya, suspendnya bentar banget, bro. Jadi cuma 5 menit, 15 menit, terus naik lagi entar 30 menit, 1 jam paling lama lah kalau nggak salah. Nggak pernah sampai kayak kita itu kan, 3 bulan. iya bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan Iya. kan, waduh. Itu mah entar hilang momentum marketnya kan. Yang terakhir gue lihat, Foru udah ada berapa bulan. Iya. Iya, Benar, iya, benar. iya. Make sense, make sense. Oke bro, ada advice terakhir apa bro buat investor atau trader pemula supaya bisa jadi kayak lu, yang pemula-pemula ini gimana caranya supaya mereka bisa seperti seorang Daniel? Ya intinya sih, menurut gue ya, jangan pernah nyerah aja. Jadi lu tetap percaya diri aja kalau misalnya lu memang gagal. Gagal itu ngajarin lu untuk jadi lebih dewasa, pengalaman, segala macam. Kebanyakan orang udah gagal nih. Ah, udahlah, kayaknya gua nggak rezeki di sini nih. Coba kalau gua kayak gitu. Gua dulu udah gagal berkali-kali bro di saham, tapi gua nggak nyerah kan. Gua lihat ada potensi di sini. Gua belajar terus akhirnya ya bisa gitu. Intinya jangan pernah nyerah aja menurut gua. Sip, thank you banget nih bro, udah datang jauh-jauh dari Palembang. Thank you so much ya bro ya, Thank you. appreciate it.